Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Kok masih lemas? Sekali lagi, selamat sore adik-adik. Selamat sore. Aduh, kok masih lemas ya adik-adik. Kita kenalan dulu ya. Nama kakak Amanda Basyara Jawa, biasa dipanggil dengan Kak Amanda. Oke. Di sini kakak tujuannya mau mendongeng. Ada yang bisa nebak dongeng apa? Adik-adik? Anjing. Belum tepat. Kain tadi. Belum tepat apa? Anjing. Bukan. Penasaran nggak apa? Enggak. Bukan. Bukan. Nggak ada yang tahu? Enggak. Nah, kali ini kakak mau mendongeng yang judulnya Jaden si Pemalas. Sebelum kita masuk ke dongengnya, kakak punya ice breaking. Nanti kalau kakak bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau kakak bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau kakak bilang malam, itu gitu ya. Ya. Coba dulu nggak? Nggak ada, soalnya nggak ada. Artinya malam. Coba dulu atau langsung? Mau langsung? Coba dulu ya. Pagi, siang, malam. Oke, tadi udah bisa ya. Kita lebih cepat siang. Ya, salah. Terus malam, siang, pagi, malam. Salah. Masih berarti belum masih. Mau es breaking lagi atau langsung? Langsung. Oke, langsung aja ya. Jadi dongengnya itu judulnya Jaden si Pemalas. Dahulu kala ada sepasang suami istri yang tinggal di sebuah pedesaan. Suami istri tersebut sudah menikah selama beberapa tahun, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Selama 7 tahun, mereka menantikan kehadiran seorang anak. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan dan terus bersabar. Akhirnya, di tahun ke-7 pernikahan mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Jaden. Jaden tumbuh dengan sangat dipenuhi kasih sayang. Karena kasih sayang tersebut, Jaden menjadi anak yang sangat pemalas, terus sombong, dan suka berbohong. Pekerjaan rumah nggak diselesain, nggak pernah membantu orang tua, dan suka berbohong ke teman-temannya. Ada yang kayak gitu di sini teman-teman? Nggak ada ya. Lanjut. Lalu suatu hari di langit ada 3 jin. Ada yang bisa nebak jinnya apa aja? Nggak ada. Yang pertama itu ada jin pemalas dan jin kesombongan, terus jin pembohong. Mereka berunding teman-teman. Berundingnya apa? Ada yang tahu? Belum ada ya. Jadi jin-jin tersebut berunding. Ini tubuh siapa yang akan dijadikan tempat tinggal? Lalu ada satu jin yang berbicara. Aku tahu siapa yang harus kita tinggali di dalam tubuh ini, yaitu si Jaden, si pemalas, dan sombong, dan suka membohongi teman-temannya. Lalu jin satu lagi itu berkata, ya benar, ayo kita turun ke bumi dan cari si Jaden. Lalu Jaden tersebut ditinggali oleh jin tersebut. Suatu hari Jaden main ke rumah temannya dan di sana dia bermain game online. Temannya pun izin ke belakang. Dia bilang ke Jaden, tolong tunggu di sini dulu ya, aku mau ke belakang. Lalu si Jaden pun mengangguk, oke, aku akan tunggu di sini. Di sebelah Jaden itu ada sepotong coklat milik temannya tadi. Jaden pun melihat ke arah coklat tersebut. Wah, coklat ini enak banget buat dimakan. Jaden pun merasa tergoda akan coklat tersebut. Akhirnya, karena dia tergoda, dia mengambil coklat tersebut tanpa bilang ke temannya tadi. Nah, itu perbuatan apa teman-teman? Tenggelam terus. Nah, mencuri banyak orang lain. Setelah temannya kembali, dia bertanya kepada Jaden, karena tadi di sebelah ada coklat, sekarang nggak ada. Terus bertanya, Jaden, kok coklatnya hilang? Kemana? Kamu ambil ya? Kamu makan ya? Lalu si Jaden berkata, bukan aku kok. Aku nggak tahu bahkan di situ ada coklat. Lalu temannya pun marah ke si Jaden karena dia merasa ada coklat di situ, tetapi kok tiba-tiba nggak ada, dan di situ cuma ada si Jaden. Akhirnya si Jaden pun juga marah, ikutan marah. Kenapa? Karena dia dituduh. Akhirnya dia berkata, kamu menuduh aku pulang sajalah, kamu bukan temanku lagi. Akhirnya Jaden pun pulang ke rumah dengan perasaan marah.
Sesampainya di rumah, ia hanya tidur-tiduran bersantai di ruang tamu. Padahal di situ ayah dan ibunya, Pak Jo dan Bu Bilo, sedang saling membantu membereskan rumah. Lalu, ada yang tahu ayahnya akan berkata apa, Adik? Ada yang tahu ayahnya berkata kepada Jaden, Jaden, kamu ini sudah besar. Ayo, tolong ayah dan ibu. Jangan terus malas-malasan seperti itu. Si Jaden pun justru marah karena ayahnya sekarang menyuruhnya. Lalu Jaden berkata, ayah ini sama saja membuatku kesal. Kenapa sih kalian sekarang menyuruh-nyuruhku? Padahal dulu kalian gak pernah menyuruhku. Lalu ibunya pun juga berkata, Jaden, tidak boleh seperti itu. Kamu tidak sopan sama ayahmu. Lalu Jaden pun pergi ke kamarnya dan membanting pintu. Setelah itu Jaden tidur di kasurnya dan menggerutu kecil. Ini kenapa sih ayah ibuku seperti ini? Perasaan dulu dia sangat sayang kepadaku. Sampai akhirnya Jaden tertidur pulas. Dan keesokan harinya Jaden bangun, tetapi anehnya tubuhnya menjadi sangat bersemangat dan menjadi sangat segar. Lalu ia pun keluar kamar. Ia melihat kanan kiri terus sekelilingnya tidak ada orang tuanya. Lalu ia mendengar ada bunyi dari rumah belakangnya. Kira-kira yang berita belakang itu bukan? Saya berkata, Bukan. Lagi bisa itu? kecil, Bukan. mana-mana. Bukan. Nggak tahu? Nggak tahu ya. Nah, jadi Jaden itu tadi kan mendengar sesuatu. Lalu ia bergegas ke kamar belakangnya dan alangkah terkejutnya dia mendapati ada seorang kakek tua. Ia pun berpikir, ini kakek itu siapa ya? Kakekku kan nggak ada di sini. Bukan kakek temanku, tapi kakek temanku juga sudah tidak ada. Terus siapa dong kakeknya? Lalu Jaden pun menghampiri kakek tersebut dan bertanya kepadanya, kakek ngapain di sini? Kakek siapa? Lalu kakek tua itu menjawab, itu kakek adalah tukang kebun di sini. Maukah engkau membantu untuk mencabut rumput liar ini, nak? Si Jaden pun karena merasa iba, kakek itu sudah tua dan bekerja sebagai tukang kebun, ia pun membantunya. Ia pun mulai mencabut rumput liar tersebut. Dan di tengah kefokusannya untuk mencabut rumput liar tersebut, muncul cahaya dari atas langit. Ada yang tahu kakeknya itu berubah jadi apa? Yang tepat ada lagi. Jadi tapi bentuknya lain. Apa? Sini. Bukan. Ada yang tahu? Enggak. Ayo. Ini hewan. Sini. Bukan. Ada yang salah, bukan. Bukan. Gak ada yang tahu ya. Kakek tua itu berubah menjadi seekor naga. Nah, naga itu mengeluarkan 3 buah cincin ajaib. Cincin kejujuran, cincin ketidaksombongan, dan cincin rajin. Cincin tersebut diberikan kepada Jaden melalui semburan api. Lalu Jaden itu menerima. Anehnya, tangannya tuh tidak merasakan panas, melainkan sangat dingin. Dia pun kebingungan. Ini cincin apa? Kakek tadi kok bisa berubah menjadi naga? Ini bagaimana ceritanya? Apakah mimpi? Lalu Jaden itu menengok ke atas dan bertanya, wahai kakek tua, ini apa? Kok aku diberikan cincin? Kenapa? Terus akhirnya kakek tua itu yang menjadi seekor naga mengatakan bahwa, Jaden, aku tahu jiwa kebaikanmu itu masih ada, tetapi jiwa kebaikanmu itu tertutupi oleh sifat burukmu, yaitu sifat malas, pembohong, dan kesombongan. Tetapi aku punya sebuah cincin ajaib ini yang bisa menolongmu agar kamu tidak memiliki sifat buruk. Dan setiap kali sifat burukmu itu muncul, ingatlah bagaimana pertama kali kamu mencabut rumput. Akhirnya Jaden pun menuruti kata-kata kakek tersebut dan ia menyimpan di saku celananya. Kakek tua yang berubah menjadi naga tadi mulai menghilang ke atas langit dengan kilat cahaya. Lalu ada yang bisa buka lanjutannya apa, adik-adik? Tidak ada, tapi kakeknya hilang, terus Jadennya ini jadi yang rajin, terus Tidak pemalas. tidak malas. Lanjut. Nah, lanjut ya teman adik-adik. Nah, setelah Jaden itu mendapatkan 3 cincin ajaib itu, Jaden pun masuk ke rumah. Dia melihat ayah ibunya itu sudah berada di dapur dan ia sedang memasak. Ibu bapaknya mati memasak.
Lalu Jaden pun lama-lama langsung membantunya. Padahal sebelumnya Jaden mau nggak menolong bapak ini? Nggak mau. Nah ini tiba-tiba mau karena tersugesti dari cincin ajaib tadi. Terus waktu dia keluar rumah dan bertemu dengan temannya yang coklatnya dia makan tadi, dia pun mengatakan ke temannya tadi, maaf ya, kemarin aku memakan coklatmu, tapi aku nggak minta izin kepadamu. Lalu temannya berkata, nggak apa-apa kok, besok jangan diulangi lagi ya. Lalu Jaden pun menjalani hari-harinya dengan lebih rajin, terus tidak suka berbohong dan tidak sombong kepada teman-temannya. Tetapi beberapa minggu berjalan, Jaden pun mulai merasa sifat malasnya itu kembali. Adik-adik, lalu bagaimana caranya buat ngilangin itu lagi? Gimana ya? Menemui kata Kan, gimana ya sifat Jadennya itu, sifat kemalasannya itu nggak kembali. Ada yang tahu ya? Nah itu, lalu Jaden itu teringat kembali kata-kata kakek yang menjadi seekor naga itu. Kata-katanya kan seperti ini. Ingatlah, pertama kali kamu mencabut rumput dan ingatlah kamu memiliki tipe cincin ajaib yang bisa mengusir sifat burungmu. Akhirnya, selama beberapa bulan ia mencoba terus-menerus menerapkan sikap yang baik. Akhirnya, dia tidak membutuhkan ketiga cincin tersebut. Dan akhirnya, bapak dan ibunya itu merasa senang karena anaknya sudah berubah menjadi lebih baik. Dan untuk cerita dongeng kakak ini sudah habis. Jadi akhirnya bapak ibunya itu senang karena anaknya bisa berubah lebih baik. Dan sekarang sesi pertanyaan ya teman-teman. Jadi tadi tokohnya namanya siapa ya? Yang enggak anak-anak yang pemalas, suka berbohong, dan turunin dulu, suka pemalas dan sombong. Terus nama bapak ibunya juga ya. Yaudah, yang tokohnya pemalas tadi aja ya. Turunin dulu, cepet-cepetan ya. Nanti minta tolong kakaknya. Siapa ya? Oke, 1, 2. Masih dua. Masih dua. Belum. 3. Siapa kak? Siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Apa tadi Jaden memiliki sikap yang kayak gimana? Yang lebih keras. Tapi keras. Apa? Oke, pas main. Ya, satu lagi. Nah, benar. Dore. Iya, dia. Terus yang kedua pertanyaan ada 3 ya, kan 1 udah, terus tinggal 2. Pesan moralnya itu apa, teman? Oke. dan kita akan tidak malas. Ya boleh. Lagi nggak? Janganlah suka berbohong Oke. Sifatnya. Namanya siapa? dan Dia sama Ganis. Satu lagi. Pesan moralnya deh, tapi beda sama yang disebutkan sama Ganis. Ada yang mau? Nah ini. tidaklah yang kecil dan tidak rajin. Oke, namanya? Rajinlah. Oke, jadi 3 pertanyaan udah. Terus habis ini sebelum kakak ngasih rewards, kita ice breaking style lagi ya. Nyanyinya ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, haha. Digulung-gulung, lalu tersenyum, haha. Ya bisa kan teman-teman? Nanti ikutin kakak ya. Coba dulu, coba. Ya, ikut nyanyi. Selesai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, haha. Digulung-gulung, lalu tersenyum, haha. Lebih cepat ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, haha. Digulung-gulung, lalu tersenyum.
Jadi kakak mau sebelumnya mau mengucapkan terima kasih karena teman adik-adik udah menyimak dongeng dengan baik dan juga udah menjawab pertanyaan kakak dengan antusias.